Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Emi Agustina M.Hum atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Aziz dengan NPM A1A021029. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Lustan Argita dengan NPM A1A021030. Baik, perkenalkan nama saya Randi Junianto dengan NPM A1A021028. Perkenalkan, nama saya Devi Pravitarini dengan NPM A1A021004. Perkenalkan, nama saya Agnita Serlindera dengan NPM A1A021012. Perkenalkan, nama saya Yulia Sulastre dengan NPM A1A021027. Perkenalkan, saya Eti Julia Puspitasari dengan NPM A1A021014. Baik, kami akan mempresentasikan tentang struktur batin puisi. Tapi sebelum itu, karena mata kuliah kita adalah apresiasi puisi, maka akan disampaikan sedikit mengenai definisi apresiasi puisi yang akan disampaikan oleh Yulia Sulastri. Kepada saudari Yulia, dipersilahkan. Definisi apresiasi puisi. Waluyo mengemukakan bahwa apresiasi puisi adalah berkaitan dengan kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan puisi itu. Mendengar atau membaca puisi dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, menulis puisi, mendeklamasikan, dan menulis resensi puisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lustan Argita. Kepada saudara Lustan, dipersilahkan. Definisi apresiasi puisi. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai apresiasi, dapat disimpulkan bahwa apresiasi puisi adalah suatu upaya menggauli puisi melalui proses merasakan, memahami, dan juga menikmati puisi yang melibatkan kognitif, emotif, dan evaluatif, sehingga timbul penghargaan, kepekaan perasaan, dan mampu mengkritisi puisi yang akan diapresiasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agnita Serlindera. Kepada saudari Agnita, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur puisi. Struktur puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur fisik puisi, dan yang kedua, struktur batin puisi. Yang akan kita bahas adalah struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-kata. Struktur ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tema, yang kedua perasaan, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi Alfiantoni. Kepada saudara Randi, dipersilahkan. Tema dan makna sensei. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Baiklah, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Pravitarini. Kepada saudari Devi, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu rasa atau feeling, merupakan suatu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kependudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang berbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi Junianto. Kepada saudara Randi, dipersilahkan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nada. Nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca,
dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eti Julia Puspitasari. Kepada saudari Eti, dipersilahkan. Di sini saya akan membahas mengenai makna. Jadi, di setiap puisi itu pasti memiliki makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau pendengarnya. Dengan tujuannya sendiri sebagai pembelajaran atau peringatan agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau kita melakukan hal-hal yang baik dalam dilakukan. Nah, biasanya amanat ini tidak dipaparkan secara langsung atau tidak tertulis secara nyata. Dia menggunakan kosakata yang indah atau kata-kata kiasan sehingga tetap membuat puisi itu indah, namun amanatnya sangat menyayat atau sangat-sangat dalam di dalamnya. Itulah hasil presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.